Om Swastiastu. Perang Karangasem Sasak Singasari dengan Kerajaan Mataram. Kerajaan Karangasem Sasak Singasari muncul setelah jatuhnya Tanjung Karang sekitar tahun 1806. Kerajaan Karangasem Sasak Singasari berdiri setelah dikirimnya seorang putri Raja Karangasem ke Lombok. Nama putri itu tidak diketahui, tetapi ada sumber menyebutkan bahwa putri itu bernama Cekorde. Kedatangan Cekorde itu kemudian dapat menguasai Tanjung Karang dan selanjutnya dapat mendirikan Kerajaan Karangasem Sasak atau dikenal juga dengan Kerajaan Singasari. Dengan pusat pemerintahannya berada di Cakranegara. Kerajaan Karangasem Sasak Singasari itu dari tahun 1806 sampai dengan tahun 1839 mencapai masa kejayaannya. Sementara itu, di Lombok telah berdiri Kerajaan Mataram. Pada tahun 1832 datanglah saudagar dari Inggris yang bernama King ke Tanjung Karang. Tanjung Karang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Karangasem Sasak Singasari. Tuan King pada waktu itu ingin mendapatkan rekomendasi perdagangan di Tanjung Karang. Akan tetapi, Raja Karangasem Sasak Singasari tidak mengizinkannya karena merasa curiga terhadap saudagar King. Kemudian pada tahun 1834 datanglah saudagar Denmark yang bernama Josmark Challenger yang pada saat itu telah mengadakan hubungan dagang dari Eropa ke Tiongkok. Dari Tiongkok, saudagar Josmark Challenger datang ke Lombok dengan tujuan berdagang. Raja Karangasem Sasak Singasari kemudian mengizinkan saudagar Denmark itu berdagang dan diangkat sebagai sah bandar di Tanjung Karang. Berdirilah kemudian toko-toko sebagai tempat berdagang dan gudang-gudang tempat menyimpan barang. Tanjung Karang kemudian menjadi pusat perdagangan yang semakin maju. Pada saat itu, Josmark Challenger mengadakan kontak dagang langsung dari Tanjung Karang ke Kanton, Tiongkok, sebagai pusat perdagangan di sana. Josmark Challenger membawa barang berupa beras dari Lombok ke Tiongkok, Filipina, dan Singapura. Kembali dari Tiongkok membawa barang-barang berupa candu atau opium ke Lombok. Pada waktu itulah uang kepeng masuk ke Lombok, yang kemudian dipakai sebagai alat pembayaran. Bertonton uang kepeng, uang bolong dibawa ke Lombok. Uang kepeng di samping digunakan di Lombok, juga digunakan di daerah-daerah lain, seperti di Bali dan Jawa. Dalam perkembangannya kemudian pada tahun 1835, Tanjung Karang menjadi pusat perdagangan yang semakin maju. Berkembangnya Tanjung Karang membuat Kerajaan Mataram semakin bersemangat bersaing dengan Kerajaan Karangasem Sasak Singasari. Keadaan itu diketahui oleh saudagar King. Saudagar King kemudian melakukan kontak perdagangan dengan Kerajaan Mataram.
Saudara Garking kemudian diterima dan diangkat menjadi sah bandar di Pelabuhan Ampenan. Sejak tahun 1835 terjadilah kemudian persaingan di bidang politik dan ekonomi antara Kerajaan Karangasem Sasa Singasari dengan Mataram. Saudagar King mengadakan kontak perdagangan dengan Kanton dan membawa barang-barang diantaranya berupa rempah-rempah dan kayu cendana. Persaingan politik dan perdagangan itu kemudian menimbulkan konflik yang kemudian mengakibatkan terjadi perang antara Kerajaan Karangasem Sasa Singasari dengan Kerajaan Mataram. Peperangan pada waktu itu sudah menggunakan senjata api yang diperoleh dari Singapura. Gudang-gudang barang yang ada di Tanjung Karang pada saat itu dibakar. Peperangan itu kemudian berakhir dengan kemenangan Kerajaan Mataram, karena Kerajaan Mataram dibantu oleh Kerajaan Karangasem Bali. Sah bandar Tanjung Karang, Jos Mak Celenger, kemudian diusir dari Lombok. Selanjutnya Jos Mak Celenger pergi menuju Kuta Bali. Ia kemudian berdagang di sana. Di Kuta Bali, Jos Mak Celenger kemudian diangkat menjadi perbekal. Dan setelah masuknya Belanda, Jos Mak Celenger dipakai sebagai penghubung antara Raja Badung dengan Belanda. Kerajaan Mataram kemudian menjadi kerajaan yang semakin berkembang dan dapat menguasai Lombok. Itulah cerita mengenai perang Karangasem Sasa Singasari dengan Mataram. Cerita itu saya ambil dari hasil penelitian mahasiswa jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1985. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.